Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 11, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pengambilan keputusan intuisi. Bersama kami, saya Stefania Solu sebagai moderator, anggota saya Franciscus Mario Aliandro, yang kedua Herlin Hamad, yang ketiga Rio Lese. Langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama, keputusan intuitif. Pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Young's Typology the Sensing Making terdiri dari 4. Yang pertama, tipe sensing atau persepsi melalui panca indera. Yang kedua, intuition, memberikan arah mengenai kemungkinan masa depan. Berikut, yang ketiga, thinking, mencoba memberi arti pengertian. Feeling, mencoba memberikan penilaian. Yang berikut, dominasi tipe keputusan. Dominasi tipe keputusan nanti bisa teman-teman lihat di buku halaman 106. Terima kasih. Yang berikut, mesin kecerdasan. Yang terdiri dari yang pertama, otak kiri, yang artinya pandai, dilambangkan dengan huruf T. Yang kedua, otak kanan, yang artinya kreatif, yang dilambangkan dengan huruf I. Yang ketiga, limbi kiri, yang artinya rajin, yang dilambangkan dengan huruf S. Yang keempat, limbi kanan, yang artinya hubungan, dilambangkan dengan huruf E. Dan yang kelima, otak tengah, yang artinya serba bisa, yang dilambangkan dengan huruf IN. Intuisi adalah yang pertama, cara memahami tanpa deduksi dan penalaran. Yang kedua, bagi Freud, intuisi adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di bawah sadar. Dia membaginya menjadi dua, yaitu ID dan superego. Yang ketiga, pengetahuan yang ada dalam kesadaran yang meliputi 10% saja dari seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia, sementara pengetahuan yang separuh disadari atau para kesadaran dan pengetahuan yang di bawah sadar meliputi 50 pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa psikis atau intuisi terjadi bahwa permukaan pemikiran bawah sadar berupa pesan yang tersembunyi dalam peristiwa komunikasi interpersonal di luar kesadaran. Intuisi juga yang pertama tidak seperti rasionalitas yang menjawab sebuah permasalahan secara verbal atau menarik. Intuisi memberikannya dalam bentuk pola yang hanya dipahami oleh sistem otak hormon jantung manusia. Yang kedua, sebagai ilustrasi, ketika seseorang berjalan di tengah hutan bertemu dengan binatang yang berbahaya, maka sistem limbik yang menghubungkan otak dengan jantung melalui sistem hormonal secepat kilat memberikan alarm dalam bentuk debaran jantung yang semakin cepat. Dan yang ketiga, intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh jawaban dari persoalan atau unconscious mind yang bertumpu pada sejumlah pengetahuan bawah sadar dalam bentuk pola-pola atau simbol-simbol tertentu yang tidak terstruktur yang diperoleh seseorang sepanjang hidupnya tanpa dia pernah menyadarinya. Yang berikut pengetahuan bawah sadar. Yang pertama, pikiran bawah sadar adalah kemampuan pemiliknya dalam melakukan proses penerjemahan simbol-simbol yang merupakan pengetahuan bawah sadar yang tersimpan dalam gudang bawah sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar meliputi perasaan yang tidak disadari, kehilangan yang tidak disadari, dan persepsi yang tidak disadari. Dan yang ketiga, pengetahuan yang tidak disadari merupakan sumber dari mimpi-mimpi di waktu malam dan memahami tiba-tiba, yaitu pemahaman yang secara mendadak muncul tanpa melalui proses pemikiran dan sebab-sebab yang jelas. Yang berikut, arsitektur kesadaran dalam pikiran manusia. Yang pertama, kesadaran atau conscious 10%. Yang kedua, prakesadaran atau subconscious
50-60%. Yang ketiga, bawah sadar atau unconscious 30-40%. Yang berikut channeling. Yang pertama, proses memahami pengetahuan bawah sadar oleh pikiran bawah sadar yang membawanya ke permukaan kesadaran. Yang kedua, untuk proses channeling dibutuhkan pengkondisian gelombang alfa dalam otak atau 7-13 Hz. Yang ketiga, karena otak manusia selalu berada pada ambang beta atau lebih besar dari 13 Hz, maka dibutuhkan situasi alfa baik secara alami atau tidur atau latihan pengkondisian alfa pada otak manusia. Yang keempat, sesungguhnya bukanlah frekuensi otak sebesar 7-10 Hz yang memberikan dampak terbukanya tingkat kesadaran yang lebih tinggi, namun keselarasan min atau otak dan body atau hormonal sistem jantung adalah yang bisa dicapai ketika pikiran dalam kondisi sangat santai pada frekuensi tersebut. Yang berikut, keputusan heuristik. Yang pertama, pengambilan keputusan secara heuristik dilakukan ketika seorang pengambil keputusan dihadapkan pada situasi pengambilan kompleks atau atribut target, dan kemudian dia hanya memusatkan pada kriteria tertentu atau atribut pengganti saja sebagai pengganti dari atribut yang kompleks dalam pengambilan keputusan, sehingga hal yang semula kompleks menjadi sederhana. Yang kedua, atribut target tidak dipahami secara langsung karena tidak bisa diakses dari memori pengambil keputusan. Yang ketiga, atribut pengganti memiliki asosiasi dengan atribut target dan bisa langsung diakses dari memori pengambilan keputusan. Yang keempat, atribut pengganti yang dipergunakan tidak dievaluasi lagi kebenarannya oleh sistem reflektif yang dimiliki pengambil keputusan. Baik, yang berikutnya pengambilan keputusan heuristik. Teknik pengambilan heuristik dibagi menjadi 3. Yang pertama, minimal strategi yang berfokus pada atribut yang dianggap penting. Yang kedua, recognition heuristik, pengambilan keputusan yang mana berfokus pada produk yang dikenal. Yang ketiga, take the last, fokus pemilihan yang memiliki atribut lebih banyak. Given condition, pada atribut yang memiliki alternatif yang ada memiliki kesamaan. Dalam pengambilan keputusan heuristik terdapat struktur kebijakan ekonomi makro, yang dimana kebijakan ekonomi makro ini dibagi menjadi kebutuhan devisa, ketersediaan devisa maks, pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor industri, pengembangan sektor wisata, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, alokasi resource, produktivitas investasi, import substitution, export orientation, dan agribisnis. Di dalam pengambilan keputusan heuristik terdapat atribut pengganti dalam proses heuristik, di mana kebijakan ekonomi makro dibagi menjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, substitusi ekspor, orientasi ekspor, dan agribisnis, di mana semuanya saling berhubungan. Sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan atau salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih.